Mereka-mereka yang lebih hebat dari kita, yang menganggap dirinya lebih hebat dari kita, kan begitu. Tapi sekarang harus datang ke Indonesia minta, boleh nggak kita beli beras? Dan selalu saya katakan pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekedar komoditas. Pangan adalah masalah survival suatu bangsa. Jadi saya tidak ikut-ikut faham-faham yang mengatakan bahwa beras, jagung lebih efisien kalau kita import. Survival bangsa bukan sekedar lebih murah di mana, lebih murah, tapi ada atau tidak. Dan akhirnya sejarah, takdir, dan kenyataan membuktikan bahwa karena kita sudah lebih dulu aman soal pangan, krisis apapun di luar negara kita, kita relatif lebih aman, lebih siap menghadapi cobaan. Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita. Minta beli beras dari kita. Tetangga-tetangga kita. Mereka-mereka yang lebih hebat dari kita, yang menganggap dirinya lebih hebat dari kita, kan begitu. Tapi sekarang harus datang ke Indonesia minta, boleh nggak kita beli beras? Ada yang ada yang masih harga diri, ya kan, agak lamban mintanya. Mungkin dia berusaha beli lagi dari mana. Ternyata berapa hari yang lalu India mengumumkan tutup, tidak ekspor beras, jagung, gandum. India tutup. Disusul oleh Bangladesh, tutup. Akhirnya ada juga negara-negara yang akhirnya datang juga ke kita, ya. Dan saya bilang beri. Kalau mereka butuh, kita harus bantu. Kita jual kepada mereka. Tapi harganya yang oke lah, ya kan? Jangan petani kita korban. Iya kan? Harga harus minimal untung dikit lah. Pak Amran, ya. Ya. Dirut Bulog mana? Nah, jangan jual terlalu murah, ya. Jangan ngetok, tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini. Ya, yang utama kita amankan rakyat kita dulu. Jadi ada juga mau beli beras, habis itu minta korting banyak banget kortingnya, betul nggak? Ini yang krisis dunia ini. Jadi saudara, itu apa yang sudah kita capai. Tadi benar Menko Pangan, kita berbuat begitu banyak prestasi. Tapi memang kadang-kadang kita juga harus berani untuk mengiklankan diri kita sendiri. Ya, bukan mengiklankan kebohongan, tapi kebenaran. Kita swasembada pangan sudah. Kita amankan harga-harga. Kita menciptakan lapangan kerja. Sudah jutaan. 3, kita punya sekarang dana kedaulatan. Sovereign Wealth Fund. Dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah ke-6 terbesar di dunia. Aset yang kita kelola sekarang
$1.000 miliar aset yang kita kelola. Saudara-saudara, kita sekarang ya 1, 2, 3, 4, kita kelima. Kalau di sini kita kelima terbesar di dunia. Baru dibentuk tahun 2025. Abu Dhabi bentuk tahun 1976. Tiongkok 1997. CIC dari Tiongkok juga 2007. Norway 1990. Norway yang paling besar. Negara sangat kecil, tabungannya sangat besar. Kita bahkan di atas Qatar, di atas Saudi Arabia, juga di atas Singapura. Jadi boleh juga ini negara kita, ya. Kita sudah punya Danantara, dan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya masih banyak yang muda-muda, ya. Ingat, lihat tanggal, lihat tahun, saudara akan lihat. Pada saat itu saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 25, tahun 26 ini. Jangan sekarang, jangan 29, nanti 20 tahun lagi saudara nilai apa yang kita buat hari ini. Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar. Kita bikin MBG mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang 3.000 kali 15.000 rupiah, 45.000 rupiah kali 3.000. Saya ulangi, 15.000 rupiah kali 3.000. Ada yang lebih, ada yang sedikit, berkurang dan sebagainya. 3.000 kali 15.000, 45 juta rupiah tiap hari. Tiap hari. Dan di situ adalah 5 hari seminggu kali 4, 20 hari kali 4,5 juta. 45 juta ya. 45 juta kali 20. Berarti 900 juta tiap bulan. Kali 12 kali 900 juta 10 miliar. Iya, 10,8 miliar. 10,8 miliar beredar di desa itu. Yang tadinya sebelum ada MBG kita kirim 1 miliar rupiah dana desa. Dengan MBG kita tambah 10 miliar. Kita pakai dulu uang dana desa. Kita pakai dulu 500 juta ya. Tapi 6 tahun akan kembali. Saudara-saudara, satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.